Selamat datang di acara Sahur Almu, Suara Ramadan Al-Mawanah, Pemuda Berdakwah Ramadan Berkah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Sahabat Almu dimanapun kalian berada, dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan ini, kita umat muslim dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa berpuasa penuh di bulan suci Ramadan. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, mungkin yang sering kita dengar, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dimana Allah memerintahkan kita untuk senantiasa berpuasa. Untuk apa? Untuk meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita selaku umat muslim patut untuk harus berbahagia apabila bulan suci Ramadan telah datang. Karena apa? Karena dijelaskan dalam kitab Duratun Nasihin bahwasannya man faraha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niron. Barang siapa yang berbahagia atas datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan jasad kita untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana jika kita tidak berbahagia atas datangnya bulan suci Ramadan? Nah, kalau misalkan kita gak bahagia, maka kita akan melewatkan kebaikan-kebaikan dan juga keberkahan di bulan suci Ramadan. Naudzubillah subhanallah. Sahabat Almu dimanapun kalian berada, dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasannya, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu 'alaikum siyamahu, tuftahu fi abwabul jannah, wa tughlaqu fi abwabul jahim, wa tughallu fi syayatin, fihi lailatun khairun alfi syahrin, man hurima khairuha faqad hurima." Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasannya terdapat beberapa poin yang ada apabila bulan suci Ramadan telah datang. Yang pertama, syahrun mubarak, yaitu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Maknanya apa? Maknanya dalam bulan ini banyak sekali kebaikan-kebaikan dan juga keberkahan yang ada di dalamnya. Maka kita harus fastabiqul khairat ataupun berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang tadinya jarang ngaji, hayu atuh sekarang mah suka ngaji. Yang tadinya jarang sedekah, hayu atuh sekarang mah suka sedekah. Yang tadinya jarang sholat berjamaah, hayu atuh sekarang mah biasakan untuk senantiasa sholat berjamaah. Seperti itu. Yang kedua adalah iftaradallahu 'alaikum siyamahu. Kita dianjurkan untuk siam ataupun menahan diri dari adanya keburukan ataupun hawa nafsu. Nah, makna siam di sini berbeda dengan makna saum. Kalau misalkan saum mah beda. Saum mah yaitu hanya menahan diri dari lapar dan juga minum saja. Tapi makna asyam itu adalah artinya kita harus menahan diri dari godaan setan yang terkutuk, dari hawa nafsu dan lain sebagainya. Kalau misalkan amarah datang, tahan. Kalau misalkan ada hawa nafsu datang, tahan. Kalau misalkan ada suatu hal yang menggoda kita untuk menjerumuskan kita ke maksiatan, tahan. Karena apa? Karena itu sangat berbahaya. Poin yang ketiga adalah tuftahu fi abwabul jannah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan suci Ramadan bukakan pintu surga selebar-lebarnya. Artinya apa? Artinya ini adalah kabar gembira untuk kita semua. Karena apa? Karena kita harus senantiasa memanfaatkan momentum ini untuk melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, karena Allah sedang membukakan pintu surga selebar-lebarnya. Poin yang keempat yaitu adalah wa tughlaqu fi abwabul jahim. Pada bulan Ramadan Allah menutup rapat-rapat pintu neraka. Artinya apa? Artinya kita selaku manusia haruslah menutup rapat-rapat mata kita, pikiran kita, hati kita dalam melakukan keburukan. Yang kelima itu adalah wa tughallu fi syayatin, yaitu pada bulan Ramadan Allah membelenggu setan. Nah, maknanya apa? Maknanya bukan setan terbelenggu, tapi seolah-olah terbelenggu. Tapi tetap ada sebenarnya. Tergantung kita ataupun tergantung hawa nafsu kita akan melakukan keburukan ataupun tidak. Tapi Allah memberikan kekuatan iman kepada kita, kekuatan kesabaran pada kita pada bulan Ramadan lebih dari bulan-bulan yang lain. Makanya tidak jarang ataupun tidak sedikit dari kita pada bulan Ramadan melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Poin yang keenam adalah fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Bahwasannya pada bulan Ramadan terdapat satu malam
yang lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Dan kita biasa sebut dengan Lailatul Qadar. Nah, biasanya Lailatul Qadar datang ketika 10 terakhir bulan Ramadan, yang dimana datang di hari-hari ganjil. Seperti halnya tanggal 21 Ramadan, tanggal 25 Ramadan, tanggal 23, 27, 29, dan lain sebagainya. Maka tidak jarang ataupun tidak sedikit kita melihat banyak orang yang itikaf di masjid untuk senantiasa mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Tapi di masjid pun tidak hanya untuk tidur, tapi ngaji, zikir, dan hal-hal kebaikan lainnya dilakukan di masjid. Masya Allah. Poin yang ketujuh ataupun poin yang terakhir itu adalah man hurima khuraha faqad hurima. Barang siapa yang terhalangi atasnya kebaikan, maka ia akan terhalangi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau misalkan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan kebaikan, kita masih berleha-leha, kita masih bermalas-malasan untuk melakukan kebaikan, apalagi di bulan yang lain. Maka kita harus senantiasa bersemangat, berjuang untuk menghadapi bulan Ramadan ini, untuk senantiasa berbuat kebaikan. Karena apa? Karena seperti halnya kata pepatah Jepang, Riji wo mita kereba choto yosoto no ame wa guan senakucha. Ya artinya apa? Ya artinya adalah apabila kita menginginkan pelangi, maka kita harus siap menghadapi derasnya hujan. Semoga bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan ini, kita sama-sama mendapatkan kebaikan, kita sama-sama mendapatkan keberkahan dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.